Shalom saudaraku jemaat Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Saya percaya kesehatan, kekuatan, bahkan berkat Allah melimpah atas kehidupan kita. Saya berdoa biarlah hari-hari ini kita dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Nah, edisi tanggal 30 September 2021 saya akan berbagi renungan firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, dengan perikop iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Nah, Yakobus menulis firman ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Yahudi pada saat itu, di Palestina pada saat itu. Saudaraku jemaat Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita sudah sangat sering mengalami yang namanya pergumulan atau persoalan, tantangan, pergumulan demi pergumulan yang sudah kita alami, dan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Namun firman Tuhan berkata, biarlah kita menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan, yang artinya bukan saat ada pergumulan kita tertawa terbahak-bahak, tidak. Tetapi hati kita, sikap kita dalam menghadapi pergumulan tersebut tidak malah membuat kita jatuh, tidak membuat kita malah jauh daripada Tuhan. Namun dari pergumulan itu kita belajar bahwa Allah yang kita punya adalah Allah yang sanggup untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita ketaatan, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Amin. Dalam firman ini berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Dengan tujuan apa? Supaya iman kita ini yang kita miliki hari ini, saat ini semakin kokoh, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan berarti Allah meninggalkan kita, tidak. Tetapi satu hal yang Tuhan mau, apakah kita mau tetap setia, tetap senantiasa belajar bersyukur di tengah-tengah pergumulan yang kita alami. Apapun persoalan Anda, saudara, saat ini, serahkan itu kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika engkau menutup matamu, engkau melipat tanganmu, engkau menyerahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan, yakinlah dan tanamkan dalam hatimu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami dan untuk mendatangkan kebaikan. Sama seperti kisah Ayub yang kita sudah banyak tahu, dia menderita sedemikian rupa dengan luar biasa, dia bertahan untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Namun kita tahu bahwa dia mengalami happy ending, dia mengalami suatu berlipat kali ganda kebahagiaan, berkat yang Tuhan limpahkan atas kehidupannya. Amin. Nah, saya akan juga membacakan firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya yakin bahwa saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang dipanggil Allah, bahkan ditetapkan Allah menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Amin. Oleh sebab itu, di masa pandemi yang hari-hari ini masih terjadi di negeri kita, tetap kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dan membawa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Biarlah melalui Blessing News hari ini, Bapak Saudara bisa kembali memiliki kesegaran rohani, memiliki kekuatan yang baru, sukacita, bahkan pengharapan yang baru. Tuhan Yesus memberkati.